Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Wahyudin. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul tentang analisis investasi proyek pembangunan Terminal Tirtonadi Surakarta (TPA). Selanjutnya adalah berbicara tentang latar belakang pembangunan proyek atau pelebaran proyek Terminal Tirtonadi ini, di mana kita ketahui bersama bahwa Surakarta atau kota Surakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, yang mana jika kita lihat berdasarkan provinsi Jawa Tengah, di mana kota Surakarta ini menempati posisi kedua terbesar se-provinsi Jawa Tengah, di mana dengan menempati posisi terbesar kedua seprovinsi Jawa Tengah, maka pastinya kota Surakarta ini memiliki jumlah penduduk yang besar. Artinya dengan adanya jumlah penduduk yang besar, artinya kota Surakarta memerlukan adanya peningkatan pelayanan, terutama peningkatan pelayanan umum atau peningkatan pelayanan angkutan umum, yang mana kota Surakarta memiliki satu terminal penumpang yang bertipe A, di mana terminal ini dikenal dengan nama Terminal Tirtonadi Surakarta tipe A, yang mana terminal ini memiliki luas 35.500 meter persegi, yang mana terminal ini menampung bis antar provinsi, bis luar provinsi, bis kota, dan bis pedesaan. Berdasarkan data, di mana terminal Tirtonadi Surakarta ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2009 terminal Tirtonadi ini memiliki peningkatan sebesar 2,76%. Adapun tahap atau proses pembangunannya, di mana ini akan dilakukan beberapa tahap atau ada beberapa tahapan dalam proses pembangunannya, karena kita ketahui bersama dan mengingat bahwa anggaran yang terbatas dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan ini tidak semuanya bisa dikeluarkan. Artinya ada periode-periodenya untuk melakukan pembangunan, di mana dalam pembangunan proyek ini pastinya memerlukan dana yang besar, dan juga akan rentan terjadinya yang namanya kegagalan. Maka dari itu tujuan studi ini ada untuk menilai apakah proyek pembangunan dan pelebaran Terminal Tirtonadi Surakarta ini layak untuk dijalankan atau tidak. Selanjutnya membahas tujuan dari penelitian ini, di mana dalam penelitian ini memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah berdasarkan perhitungan net present value proyek pembangunan Terminal Tirtonadi di Kota Surakarta ini layak dijalankan atau tidak. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah berdasarkan perhitungan net benefit cost ratio apakah proyek pembangunan terminal ini layak untuk dijalankan atau tidak. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah berdasarkan perhitungan gross benefit cost ratio proyek pembangunan Terminal Tirtonadi Surakarta ini layak dijalankan atau tidak. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang gambaran umum proyek Terminal Tirtonadi Surakarta ini, di mana untuk memajukan kelancaran lalu lintas dan menunjang pelayanan yang lebih baik dari Terminal Tirtonadi ini, maka diperlukan adanya pembaharuan dan peningkatan pelayanan dari terminal itu sendiri, baik dari segi fisiknya maupun dari peningkatan pelayanan yang lebih baik dari Terminal Tirtonadi Surakarta ini, di mana direncanakan terminal ini akan dilebarkan ke arah barat dengan luas yang direncanakan sebesar 1,80 hektar area.
Nah, yang mana ini akan ditempati oleh bus-bus antar kota, antar provinsi tersebut, yang mana dalam pembangunan ini akan direncanakan terdapat 8 tahapan. 8 tahapan ini adalah 8 tahapan peluncuran dana yang diawali dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Yang mana proyek ini akan dibangun dalam 3 tingkat. Maksudnya bangunannya akan dibangun dalam 3 tingkat. Yang pertama, lantai pertama digunakan sebagai bus malam, terus sama travel. Yang lantai kedua digunakan sebagai tempat pembelanjaan, dan rencananya lantai ketiga digunakan sebagai mall. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang metode perhitungan kelayakan proyek. Dimana di sini saya menggunakan 3 metode perhitungan kriteria investasi. Yang pertama ada NPV atau Net Present Value. Yang kedua yaitu Gross Benefit Ratio, Cost Ratio. Yang ketiga itu ada Net Benefit Cost Ratio. Dimana yang pertama yaitu NPV atau Net Present Value adalah selisih antara present value dari manfaat atau benefit dengan present value dari biaya itu sendiri, atau kita dapat mencarinya dengan mengurangi hasil dari total dari jumlah present value manfaat dikurangi dengan present value dari biaya itu sendiri, maka kita bisa mendapatkan hasil net present value itu sendiri. Rumusnya bisa kita lihat pada slide tersebut. Jika hasil dari net present value itu lebih kecil dari 0, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Sebaliknya, apabila hasil dari penjumlahan tadi lebih besar daripada 0, maka proyek layak untuk dijalankan. Yang kedua itu ada gross benefit cost ratio, di mana gross benefit cost ratio ini bisa kita dapat dengan cara kita terlebih dahulu mencari nilai present value biaya dan manfaat untuk tiap tahunnya. Kemudian kita total dari nilai present value biaya, kita total semuanya, dan begitu pula dengan dari nilai present value manfaat kita total. Setelah kita mendapatkan hasil totalnya, kita dapat melakukan pembagian sebagaimana rumus yang tertera, yaitu gross benefit cost ratio, di mana present value benefit atau manfaat dibagi dengan present value cost atau biaya. Maka kita dengan rumus tersebut bisa mendapatkan nilai dari gross benefit cost ratio. Yang ketiga ada net benefit cost ratio. Untuk mendapatkan atau cara perhitungannya dengan cara kita terlebih dahulu mencari nilai NPV dari satu proyek untuk tiap tahunnya. Misalnya dari tahun 2010 sampai 2020 kita dapat mencari nilai NPV-nya terlebih dahulu untuk tiap tahunnya. Setelah kita mendapatkan nilai NPV dari tiap tahunnya, kita menjumlahkan nilai NPV yang positif dengan yang positif, dan yang negatif kita jumlahkan dengan yang negatif. Setelah mendapatkan tersebut, kita dapat membagi nilai present value yang positif kita bagi dengan nilai present value yang negatif. Maka setelah melakukan pembagian, kita bisa mendapatkan nilai dari nilai dari net benefit cost ratio itu sendiri. Oke, selanjutnya masuk kepada pembahasan di mana pembahasan pertama yaitu untuk net present value. Saya di sini menyajikan data dari tahun 2015 sampai tahun 2055. Di mana investasi awal sebesar 156.737.298 ribu rupiah. Di mana dapat kolom selanjutnya yaitu ada biaya operasional. Biaya operasional sudah tertera berdasarkan data yang saya dapat.
dari sananya. Terus total biaya operasional. Total biaya operasional kita mendapatkan dari hasil pertambahan total jumlah investasi. Jumlah investasi untuk tiap tahunnya ditambah dengan biaya operasional untuk tahun tersebut itu juga. Maka sebagaimana yang kita lihat dapat kita lihat pada tabel tersebut, total biaya operasi untuk tiap tahunnya kita dapat sebesar 113.144.739,6 rupiah. Yang selanjutnya benefit juga sudah berasal dari data yang dari sumber sana. Jadi sudah ketentuan dari sananya. Terus net benefit ini kita dapat dari hasil pengurangan benefit untuk tiap tahunnya dikurangi dengan total biaya operasionalnya, maka kita mendapatkan net benefit. Selanjutnya DF 8%. DF 8% ini sudah didapatkan dari perhitungan yang sudah dilakukan dari tingkat suku bunga dan lain sebagainya, maka didapatkan DF 18%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada papernya yang sudah dirincikan. Terus untuk mencari DF 8% untuk tiap tahunnya, kita juga dapat menggunakan rumus di mana rumusnya 1 per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat T. T di sini itu tahunnya, sementara I di sini adalah DF-nya, berarti plus 0,08 nantinya. Maka kita mencari nilai DF untuk tiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2055 itu sendiri. Selanjutnya untuk kolom yang terakhir, kolom NPV atau net present value itu sendiri. Kolom ini bisa kita dapat dengan mengalihkan net present value dengan nilai DF yang sudah kita cari tadi itu dari tahun 2015 sampai tahun 2055. Maka kita mendapatkan total net present value untuk proyek ini sebesar 73.667.830,9 rupiah. Maka berdasarkan analisis parameter yang kita ambil, proyek ini layak untuk dijalankan karena hasil dari net present value itu lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang gross benefit cost ratio, di mana pada slide tersebut menyajikan tabel benefit cost ratio perhitungannya, di mana tabel pertama ada dari tahun 2015 sampai tahun 2055. Selanjutnya ada total biaya operasional, di mana total biaya operasional sebagaimana yang saya katakan pada sebelumnya bahwa didapat dari pertambahan jumlah investasi untuk tiap tahun tersebut ditambah dengan biaya operasional tahun tersebut, maka mendapatkan total biaya operasional. Selanjutnya benefit sudah tertera dari dari proyek sananya. Yang selanjutnya itu ada DF 8%. Di mana DF 8% ini didapat dari hasil perhitungan, sudah hasil dari perhitungan pajak banknya di daerah tersebut dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan DF sebesar 8%. Di mana untuk mencari DF untuk tiap tahunnya bisa menggunakan rumus DF sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I. Plus I nya maksudnya tingkat suku bunganya yaitu 0,088 tutup kurung pangkat T. T nya di sini tahunnya, berarti jika untuk tahun pertama berarti pangkat tahun pertama, jika tahun kedua lagi pangkat tahun kedua, gitu, seperti itu. Dan yang selanjutnya kita mencari present value dari biaya, karena untuk mendapatkan hasil gross benefit cost ratio ini kita terlebih dahulu mencari present value biaya dan manfaat terlebih dahulu. Kita akan mencari present value dari biaya itu sendiri dengan cara mengalihkan DF untuk
tahun pertama dikalikan dengan total biaya operasional tahun pertama juga, maka kita mendapatkan present value dari biaya untuk tahun pertama. Begitu seterusnya sampai tahun 2055 itu kita mengalihkan DF hasil dari perhitungan DF pada tahun diskon faktor pada tahun 2055 dikalikan dengan total biaya operasional pada tahun 2055, maka kita mendapatkan present value dari biaya pada tahun 25 juga. Seperti itu. Begitu pula pada present value pada manfaat, kita bisa mendapatkannya dengan hasil perkalian diskon faktor pada tahun pertama dikalikan dengan benefit pada tahun pertama, maka kita mendapatkan hasil atau present value tahun pertama untuk benefit atau manfaat. Begitu pula sampai seterusnya sampai tahun 2025 tersebut. Kita bisa mendapatkannya dengan cara diskon faktor atau nilai diskon faktor pada tahun 2025 pada tahun 2055 maksudnya dikalikan dengan benefit pada tahun 2055, maka kita bisa mendapatkan present value pada tahun 55 tersebut. Selanjutnya untuk perhitungan gross benefit cost ratio akan dijelaskan pada slide berikutnya. Oke, selanjutnya sambungan dari gross benefit cost ratio. Rumus untuk mendapatkan nilai dari gross benefit cost ratio yaitu dengan cara present value benefit dibagi dengan present value biaya. Di mana berdasarkan perhitungan tadi kita mendapatkan total present value benefit yaitu sebesar 281.043.193 rupiah. Terus present value biaya yang kita dapat sebesar 275.363 rupiah. Dimana untuk mendapatkan nilai gross benefit kita dapat membagi present value biaya dibagi dengan present value benefit dibagi dengan present value biaya, sehingga mendapatkan hasil dari angka tersebut tadi sebesar 1,357. Berdasarkan parameter uji yang telah ditetapkan, apabila proyek hasil dari gross benefit lebih besar daripada 1, maka proyek layak dijalankan. Berarti berdasarkan perhitungan gross benefit proyek pembangunan terminal Tirtonadi di Surakarta ini layak untuk dijalankan. Oke, pembahasan yang terakhir untuk kriteria investasi yaitu net benefit cost ratio, di mana tertera pada tabel tersebut adalah langkah-langkah untuk mencari atau perhitungan untuk mendapatkan nilai dari net benefit cost ratio, di mana tabel pertama menyajikan tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2055, yang kedua itu benefit sebagaimana benefit dari tahun 2015 sampai tahun 2055. Yang selanjutnya ada net benefit. Net benefit ini didapat sebagaimana yang sudah dibahas tadi, didapat dari hasil pengurangan benefit dikurangi dengan total biaya operasional, maka kita mendapatkan net benefit itu sendiri. Sementara DF 8% sudah dijelaskan tadi, kita dapatkan dari hasil perhitungan berdasarkan perhitungan dari tingkat suku bunga daerah setempat. Terus untuk DF tiap tahunnya kita bisa mendapatkan dengan rumus 1/(1 plus I dan tutup kurung pangkat T. T-nya adalah tahunnya, tahun untuk pembangunannya, sedang sementara I yaitu DF 8% tadi. Dimana yang selanjutnya ada disajikan tabel present value, net present value 8%. Nah, langkah untuk mendapatkan net benefit cost ratio ini dengan cara kita menjumlahkan
net present value yang positif dengan yang positif dan yang net present value yang negatif kita jumlahkan sesama yang negatifnya, sehingga kita mendapatkan total jumlah NPV positif yaitu sebesar 230 juta 705.128,9 rupiah, dan jumlah NPV yang negatif sebesar 156.297.298 rupiah. Selanjutnya akan dibahas pada perhitungan selanjutnya. Oke, melanjutkan pembahasan dari net benefit cost ratio tadi, di mana nilai net benefit cost ratio kita bisa mendapatkannya dengan rumus, yaitu jumlah present value yang positif dibagi dengan jumlah present value yang negatif, di mana total atau jumlah present value yang positif tadi kita dapatkan sebesar 230.705.128,9 rupiah. Terus adapun jumlah present value yang negatif kita dapatkan sebesar 156.737.298, di mana untuk mendapatkan net benefit cost ratio dengan cara membagi jumlah present value yang positif dibagi dengan jumlah present value yang negatif, kita mendapatkan hasil sebesar 1,471922. Maka berdasarkan parameter uji, artinya proyek ini layak untuk dijalankan karena nilai dari net benefit cost ratio itu lebih besar daripada 1. Maka proyek pembangunan terminal Tirtonadi ini layak untuk dijalankan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan perhitungan dan analisis menggunakan kriteria investasi, 3 kriteria investasi menunjukkan bahwa proyek pembangunan terminal Tirtonadi di Kota Surakarta TPA ini layak untuk dijalankan, di mana berdasarkan perhitungan 3 kriteria investasi yaitu net present value, terus gross benefit cost ratio dan net benefit cost ratio ini menunjukkan semuanya lolos atau layak untuk dijalankan sebagaimana pada hasil yang tertera pada slide yang saya sajikan, di mana NPV-nya itu lebih besar daripada 1 yang menunjukkan proyek itu layak untuk dijalankan, gross benefit juga lebih besar daripada 1, maka proyek pembangunan terminal Tirtonadi Surakarta ini layak untuk dijalankan. Dan berdasarkan perhitungan net benefit cost ratio ini juga proyek terminal Tirtonadi ini layak untuk dijalankan. Maka kesimpulan secara keseluruhannya, berdasarkan ketiga perhitungan kriteria investasi tersebut, proyek terminal Tirtonadi ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan itu semata-mata berasal dari diri saya sendiri. Apabila ada benarnya dan kelebihannya itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiri da'wana alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.